Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-104. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Athaillah Sakandari, nafa'ana Allah bi'ulumi barakati wa karamati fid dharain amin. Anara al-dhawahira bi anwari atharihi wa anara as-saraira bi anwari awsafihi li ajli dhalika afalat anwarud dhawahiri walam ta'ful anwarul qulubi was-sarairi walidhalika qila inna syamsan nahari taghrubu bil laili wa syamsul qulubi laysat taghibu. Anaro menerangi siapa Allah, al-dhawahira alam dohir, bi anwari atharihi dengan cahaya atharnya, wa anara dan menerangi siapa Allah as-saraira pada alam batin, bi anwari dengan cahaya-cahaya awsafihi sifat-sifat Allah. Allah menerangi alam zahir mulki wa syahadah dengan cahaya-cahaya asarnya. Sedangkan Allah menerangi batin manusia dengan cahaya-cahaya sifatnya. Li ajli dzalik, karena itu, karena hal yang demikian, afalat anwarudz zawahir, terbenam apa anwarudz zawahir, cahaya-cahaya zahir. Karena cahaya-cahaya zahir itu diterangi karena cahaya zahir itu adalah jejak dari asar Allah, maka dia bisa sirna, bisa terbenam. Walam ta'ful, dan tidak terbenam apa anwarul qulubi, cahaya-cahaya hati, wassarairi, dan sir mata batin, cahaya mata batin, cahaya batin atau cahaya mata batin. Kalau diartikan cahaya qalbu dan cahaya sir ya juga boleh. Walidzalika, karena yang demikian, kila dikatakan dalam syair, inna syamsa, sesungguhnya matahari, inna syamsan nahari, sesungguhnya matahari siang hari, taghrubu tenggelam, terbenam, bilaili dengan datangnya malam, wasyamsul qulubi, sedangkan matahari hati, mataharinya hati, laisat taghibu, tidak pernah terbenam. Paham? Pinter kalau paham. Allah menerangi kehidupan itu dengan apa yang disebut dengan cahaya. Dan cahaya itu tidak selalu bermakna cahaya fisik.
Sesuatu yang menerangi yang lain itu adalah cahaya. Dan ini pasti paralel dengan penjelasan Imam Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, miskat cahaya-cahaya, yang intinya bahwa cahaya maha cahaya itu kembali kepada Allah. Tetapi tidak bisa cahaya itu dimaknai sebagai hanya cahaya materi. Karena cahaya materi itu adalah cahaya yang paling rendah, yang paling naif dari semua cahaya. Seperti halnya matamu tidak bisa melihat benda, meskipun benda itu ada, apabila tidak ada cahaya, maka seperti itulah meskipun orang ada hatinya, tapi kalau tidak ada nur ma'rifat di dalam batinnya, dia tetap tidak akan bisa melihat hak batil. Tetap tidak bisa melihat mana jalan menuju ke hadirat Allah, mana jalan yang meninggalkan Allah. Cahaya lahiriah ini adalah jejak Tuhanan, jejak jali dari sifat Allah yang paling war. Sedangkan atau lebih tepatnya alam semesta ini termasuk yang diterangi oleh cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang. Cahaya-cahaya ini adalah cahaya materi, dan cahaya materi itu adalah tajalli dari athar qudrat Allah, jejak dari af'alullah, qudratnya Allah. Sedangkan cahaya hati itu bukan dari atharu qudratillah, tapi dari cahaya sifat Allah. Cahaya atharu qudratillah itu bisa timbul tenggelam, bisa hilang, bisa sirna. Tapi cahaya yang muncul dari sifat Allah, nanti akan ada penjelasan seperti nur ma'rifat, itu tidak akan pernah bisa padam. Kenapa demikian? Karena cahaya atharu qudratillah adalah penampakan dari sesuatu yang sifatnya baru, tidak abadi, yang menempel kepada al-mukawwanat, makhluk secara lahiriah. Sedangkan cahaya yang menerangi hati dan sir manusia, yakni nur ma'rifatillah, itu adalah tajalli dari sifat Allah sendiri. Maka dia tidak bisa sirna. Nur ma'rifat itu tidak bisa sirna meskipun ada mendung, meskipun hujan. Tidak seperti cahaya matahari, mendung aja udah tutupan. Begitu maghrib
hilang. Ganti bulan, tapi bulan ya hilang juga. Itu cahaya-cahaya. Apa? Cahaya aksidensial. Bukan cahaya yang lebih substantif, esensial. Cahaya yang menjadi tajalli dari, yang merupakan tajalli dari sifat-sifat Allah, itu abadi. Itu abadi. Tapi cahaya dalam konteks yang abadi ini tidak bermakna cahaya fisik. Yang cahaya fisik itu yang atharu kudratillah. Nah terus cahaya itu apa? Secara hakikat cahaya itu sesuatu yang membuat terang. Ada benda, ada mata, tidak ada cahaya, nggak bisa ngelihat. Begitu ada cahaya, bisa ngelihat. Jadi yang membuat kamu bisa ngelihat itu sebenarnya cahaya. Cahaya. Maka siapapun yang membuat pikiranmu bisa melihat mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, itu adalah sang pembawa cahaya. Nah, dia juga bisa disebut cahaya. Maka orang yang alim itu cahaya. Karena dia yang bisa mengobati hati manusia, meluruskan batin manusia. Ya. Sehingga kehadirannya laksana cahaya. Jangankan orang alim, wong guru saja di dalam himnenya, engkau bagaikan pelita dalam kegelapan. Engkau laksana. Nah, itu kan pelita. Jadi guru adalah pelita, adalah cahaya. Rasulullah juga kita sebut anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Memang Rasulullah itu cahaya yang jelirit, bukan dalam makna materi. Nah, tapi sesuatu yang membuat yang lain terang itu cahaya. Yang membuat kegelapan itu sirna itu cahaya. Maka guru itu cahaya. Maka wali itu cahaya. Maka nabi itu cahaya. Maka Allah itu cahaya. Dalam makna menerangi yang lain. Yang membuat yang lain menjadi mengerti. Yang menghilangkan kebodohan dan kegelapan itu cahaya. Engkau adalah cahaya hatiku. Oh. Ya berarti itu penerang hati. Berarti itu bisa menghilangkan kegelapan di dalam hatinya. Nah, cahaya yang ada di dalam hati yang membuat orang itu tambah taat, tambah taat, tambah taat, tambah khusyuk, tambah khusyuk, tambah khusyuk. Yang membawa orang itu tambah dekat ke hadirat Allah, itulah cahaya yang hakiki. Ya, dia muncul dari sifat-sifat Allah. Karena itu dia abadi. Sedangkan cahaya matahari, cahaya bulan, itu kalau kita amati benar, ternyata bulan tidak punya cahaya. Hanya pantulan. Ya. Dan para astronom menghitung umur matahari itu akan kehabisan cahayanya pada tahun kesekian. Misalnya ada analisisnya NASA dan lain-lainnya. Yaitu cahaya fisik itu akan afalat, akan
padam, akan padam. Sedangkan cahaya yang hakikinya cahaya itu tidak akan padam. Nah itu alasannya. Saya biasanya memberi metafor mana tajalli sifat, mana tajalli perbuatan. Kalau kamu ngelihat pohon durian, begitu mentakjubkan, padahal durinya tajamnya begitu, kenapa di dalamnya itu ada buah yang nikmat? Itu tidak akan bisa kamu lihat kecuali kamu fokus kepada isinya. Tapi tidak paham nanti. Ganti. Agak repot saya jelaskannya itu. Kalau kamu ngelihat bunga mawar yang indah, kamu bisa ngelihat keindahan mawar secara materi karena adanya sinar, entah sinar matahari, entah sinar lampu, entah sinar bulan. Pokoknya ada sinar. Ada sinar. Itulah yang disebut dengan tajalli athar kudrat Allah. Tapi sebenarnya kalau mata batin dalam, kamu melihat yang lain lagi. Ternyata kamu bisa melihat indah. Yang indah itu tidak ada bentuknya. Coba kamu rumuskan, indah itu apa rumusannya? Indah ya INDA. Gue belajar moco. Coba indah itu apa? Coba siapa yang bisa mendefinisikan? Orang kalau sudah ngantuk ngomong definisi rumbuletnya. Iya saya malam terus pagi-pagi udah berangkat terus kantor putri saya mondok ya, didoakan ya mudah-mudahan jadi orang alim lebih ya. Jadi apa indah? Enak dipandang, enak iku rasa. Kok bisa dipandang? Kalau enak dijilat itu enak. Oh dipandang kok enak. Kombinasimu gak tepat. Itu namanya diksimu gak pas. Oh apa enak? Apa indah? Nggak usah yang indah, itu indah tambah repot kan. Cantik aja itu orang repot kok definisikan cantik itu apa. Itu setiap suku, setiap masa itu punya definisi yang berbeda. Sampai kalau ngaji kitab-kitab klasik tentang wanita cantik, itu wanita cantik itu identik dengan gembrot. Jadi kalau wanita itu gemuk, nah itu cantik. Nggak tahu kiai-kiai dulu, saya dulu kok menyebut cantik itu gembrot. Jadi semakin wanita itu subur, itu semakin bagus. Kalau versinya kiai zaman dulu, saya zaman dulu. Saya zaman sekarang, enggak tahu, tanyain saya puji. Ada suku yang menyebut cantik itu kalau kupingnya dikasih anting-anting sampai wer-klewer begini.
Kita yang bukan dari suku itu bingung cantiknya di mana. Wong kuping dipanjang-panjangin gitu cantik. Ada yang cantik itu bibirnya ini ditarik sampai domble gitu. Ada. Saya ngelihatnya, wong koyo ngene kok cantik iku piye itu. Tapi orang suku itu katanya cantik gitu, itu cantik. Ya wis karep-karepmu. Ya. Ternyata definisi cantik aja itu repot. Tak terdefinisikan. Sekarang indah lagi. Terus indah apa? Waduh. Indah itu simetris. Kalau kanan, kiri, atas, bawah itu seimbang semuanya, itu indah. Oh, berarti aliranmu naturalistik. Indah itu, coba sekarang kita ngomong dunia seni rupa, seni lukis. Apa indah itu dalam seni rupa? Harus arek UIN diajak omong seni rupa. Kamu deng. Kamu menyebut lukisan itu indah apabila bila gambarnya persis orangnya indah gitu kan, ya itu berarti kamu alirannya naturalistik. Kalau kamu ngerti aliran lain dalam seni rupa, kubisme misalnya, indah itu kalau gambarnya dibuat jadi kotak-kotak, wajahnya kotak, hidungnya kotak itu kan. Kamu pernah lihat gambar yang kotak-kotak itu kubisme. Gambar wajah tapi kotak-kotak, kubisme. Semakin kotak-kotak semakin bagus, semakin tidak kotak semakin jelek. Bagi orang naturalis ya mumet. Wah, ya. Tapi orang kubisme ya indah itu standar kubisme. Bagi orang yang alirannya dekoratif, tidak boleh gambar persis orangnya itu jelek namanya. Dekoratif itu yang mukanya pipinya ditembemin, terus kepalanya dikecilin, terus lehernya kecil banget, terus ya itu begitu itu dekoratif, gitu loh ya. Itu beda aliran. Kalau kamu tidak bisa gambar begitu ya tidak bisa. Indah bagi orang dekoratif ya begitu itu. Begitu itu. Sekarang ada AI seni rupa yang terus kalau kamu naruh wajahmu terus jadi tembem, kan? Ya itu dekoratif. Itu seni dekoratif. Kalau bagi orang yang ekspresionis, gambar itu sudah bukan lagi bentuk lahiriah, tapi yang dicitrakan adalah watak dari yang digambarkan. Sehingga lebih mahal. Cuma kalau kamu yang lihat, insya Allah mumet. Kamu pernah lihat lukisan Affandi? Coba nanti di searching di Google ya. Lukisan Affandi. Terus coba kamu perhatikan, memang kamu bisa menikmati. Kalau kamu bukan orang ekspresionis, indahnya di mana? Ya. Terus bagi orang abstrak, apa indah itu? Semakin tidak berbentuk, yang penting ada substansi yang tergambarkan di dalam. Terus kalau begitu pertanyaan saya, apa ada perempuan manusia yang diciptakan Allah yang tidak indah jika dilihat dari perspektif aliran seni rupa yang berbeda-beda? Ada orang cebol, kakinya kecil, tangannya kecil. Oh ini perwujudan manusia dalam bentuk dekoratif. Yo indah itu, kayak ngono ya iso hidup. Ya indah. Ada orang matanya satunya gede, satunya kecil, satunya agak ke atas, satunya ke bawah. Terus hidungnya agak beda lubangnya, kemudian agak mungkin
ini tetap indah kalau kita bisa melihat dari sisi abstrak. Jadi tidak ada orang itu sebenarnya yang tidak indah kalau orang mengerti ukuran keindahan yang hakiki sesuai dengan aliran masing-masing. Nah terus kalau saya tanya, terus indah opo? Maka akhirnya kamu akan ngomong, yombo. Indah ya indah ya wes. Akhirnya indah itu yang tidak jelek pak. Tidak jelek menurut siapa? Loh kan? Tidak ketemu lagi tuh. Oke, sekarang kita kita berada dalam pikiran naturalis saja. Naturalis itu menyebut bunga tulip itu indah apabila bunga ini memenuhi unsur-unsur kesimetrisan, ya, bentuknya, daunnya, keseimbangan warna, degradasinya, ketajaman warna. Itu disebut indah. Yang dilihat sebagai indah itu tidak lain adalah citra asar kudrat Allah. Itu adalah penampakan ketentuan Allah yang sudah ditakdirkan sejak zaman azali. Ya. Tapi ketika Anda lihat bunga tulip, melati, bunga mawar, bunga apa aja dah. Kan kamu pasti di hatimu ngelihat bisa merasakan indah tanpa harus dijelaskan. Begitu ada bunga anggrek bulan yang warnanya coklat kehitaman yang belum pernah kamu lihat, pasti kamu langsung mengatakan indah banget. Ya, indah banget. Berarti indah itu sudah ada indikasinya di batinmu. Ya. Terus pertanyaan saya, indahnya itu yang mana? Kalau kamu melihat anggrek bulan yang indah itu, terus saya tanya, yang indah itu loh di sebelah mananya? Bisa kamu mengabadikan, ya, bisa kamu menangkap indah itu? Seandainya tidak ada kelopak, tidak ada daun, tidak ada tangkai, kira-kira kamu bisa tahu indahnya bunga tulip? Paham? Bisa enggak kamu membayangkan wujud bunga tulip, wujud bunga mawar tanpa indah? Bentuknya kayak apa? Bisa enggak kamu membayangkan bentuk perempuan tanpa unsur kecantikan sama sekali? Bentuknya kayak apa? Berarti yang nampak di fisik ini adalah penampakan dari indah. Indah itu ditampakkan oleh Allah dalam kelopak, dalam tangkai, dalam daun. Sehingga tangkai, kelopak, daun itu hadir untuk mewadahi jejak indah. Paham? Karena kalau tidak ada kelopak, daun, tangkai, indah itu tidak bisa Anda lihat. Itu yang dimaksud alam dhohir itu asar dari jejak kudrah Allah. Sedangkan indah yang secara batin tidak bisa hilang. Ketika kelopak mawar itu layu dan kering, ketika bunga mawar itu mati dan menjadi sampah hilang, pertanyaan saya, indahnya mawar itu masih ada enggak di pikiran?
kefahamanmu tentang indah karena adanya mawar itu bisa hilang enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa hilang? Itu adalah asar, itu adalah tajalli dari sifat Allah. Al-Jamal. Itu loh. Kalau itu dilihat dari sisi konteksnya di wahdatul wujud. Cuma dalam konteks penjelasan hikam ini lebih apa jenenge? Lebih mau bilang lebih dalam, takut tidak pas kalimatnya. Atau dijelaskan dalam konteks yang lain, itu aja. Ketika hatimu bisa melihat hak batil, ketika batinmu bisa merasakan nikmatnya sholat, ketika batinmu menjadi tambah terasa dekat kepada Allah, keadaan batinmu yang merasa tambah dekat, lebih sabar, itu sebenarnya karena hatimu diterangi oleh sifat-sifat Allah. Itu loh. Yang biasanya disebut sebagai nur ma'rifatullah. Itulah. Lah nur ma'rifatullah ini kapan dapatnya? Ya dari zikir. Cuma zikiranmu jangan keluar. Zikiro untuk ngantem latifatul kolbi kita sendiri. Jangan berzikir untuk diperdengarkan ke orang lain. Oh itu zikir kok kepingin suaranya kedengaran orang lain. Rugi kamu. Jadi orang zikir itu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pastikan suaramu itu kedengaran oleh dirimu sendiri. Pastikan suaramu itu ngantem dodomu dewi. Yang ngantem apa itu latifah-latifah yang ada di dadamu. Nah, penyakitnya orang biasanya kalau zikiran itu konsentrasinya malah keluar. Akhirnya penggalian ilmu hakiki di batinnya tak pernah bisa selesai kalau gitu. Maka caranya sekarang kalau zikir, kalau ngaji itu arahkan ke diri sendiri dulu. Ya gitu. Sekarang kita baca penjelasannya. Yakni. Oh ya, yang di bawahnya itu perumpamaan di dalam bait syair. Sesungguhnya matahari siang yang akan tenggelam di waktu malam hari. Sedangkan mataharinya hati tidak akan pernah tenggelam. Yakni sesungguhnya annahu Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Suci Allah. Ana menerangi siapa Allah az-zawahira pada alam zahir, ai al-mukawwanat. Maksudnya alam yang hasil kreasinya Allah. Apa yang dimaksud anwarud dhahir, cahaya zahir itu yang menerangi semesta raya. Bi anwaril kawakibi wasyamsi wal qamar. Dengan cahaya bintang ke bintang, cahaya matahari dan cahaya bulan. Nah itu yang membuat kamu bisa ngelihat. Allati yang iya semuanya tadi itu atharu kudratihi, sinar matahari, sinar bulan,
Itu semuanya adalah jejak kudrohnya Allah. Fanaro maka kita melihat, kami melihat al-mukawwanati, alam yang ditakwin, yang dibentuk itu. Fanaro al-mukawwanati, dan kami melihat atau kita melihat al-mukawwanat, makhluk alam zahir. Bidzalika, dengan mengkono-mengkono an-nur, dengan cahaya itu kita bisa melihat pemandangan indah dan lain-lain itu karena ada cahaya matahari, cahaya bulan tadi itu ya. Wa ta'khudhu minha wa na'khudhu ya. Tak apa nak. Yes, okay. Wa na'khudhu minha ma yamna'u, dan kita atau kami mengambil ya, dari mukawwanat ma apa-apa yang fa'u bermanfaat, apa mah wa tahtarizu ya, ihtaraza yahtarizu, dan mampu menjaga apa al-mukawwanat apa atharu kudratillah, amma yadurru, dari apa-apa yang membahayakan, apa ma. Jadi kalau cahaya matahari, cahaya bulan yang disebut sebagai cahaya kudroh, asaru kudrotillah, seperti bulan dan matahari, yaitu gunanya untuk melihat alam mukawwanat, alam yang disusun oleh Allah secara lahiriah. Sehingga dengan cahaya matahari bulan itu kita bisa ngambil manfaat di kehidupan dunia. Dan bisa melindungi kita dari bahaya. Ya, dari bahaya. Wa anaro asarairo, dan Allah menerangi asarairo, batin, ai bawatin. Bawatina maksudnya batinnya. Ai bawatin maksudnya alam batin. Saroir itu adalah batin. Batinnya apa? Batinu qulubil arifin, batinnya hatinya orang yang ma'rifatullah. Bagaimana kok Allah menerangi rahasia batin dari hatinya orang-orang yang ma'rifat itu? Dengan apa? Bi anwari ausofihi, dengan cahaya-cahaya sifat-sifat Allah. Ai bil ulumil irfaniyati, atau dengan ilmu irfan, gnostik, laduni. Yeah. Wa asrari rububiyati, dan dari sirri-sirrinya rububiyah, Robbaniyah. Jadi Allah menerangi batin, itu maksudnya batinnya orang yang ma'rifat. Ya. Diterangi dengan apa? Bi anwari ausofi, dengan cahaya sifat-sifat Allah.
Apa maksudnya aibil ulumil irfaniyati, dengan ilmu ma'rifat, ilmu irfan. Irfan itu bahasa kita gnostik. Ya. Kalau kita nyebutnya kasyaf, ma'rifat. Nah, ilmu kasyaf itu adalah cahaya sifat Allah. Wal asrarir rububiyat, rabbaniyati, dan sir rahasia-rahasia dari rabbaniyah. Li ajli dzalik, karena alasan yang demikian. Afalat, terbenam, ay ghabat, maksudnya ghabat. Ghabat itu ya terbenam, ya hilang. Hilang opo anwarul zawahir, cahaya-cahaya zahir. Ya karena cahaya zahir itu adalah pancaran dari asaru qudratillah, maka dia kepada alam mukawanat, maka dia bisa hilang, bisa sirna. Li'anna bawaan fayadhaba nurus syamsi fil lail, maka cahaya matahari sirna pada malam hari. Wa nurul qamar fayadhaba nurus syamsi fil lail, ya, cahaya matahari hilang pada saat malam hari. Wa nurul qamari fin nahar, ya, dan cahaya bulan pun hilang pada saat siang hari. Likauniha nasyi'atan anil hadis. Karena sesungguhnya cahaya matahari, cahaya bulan, ya, kan itu bisa sirna. Kenapa? Likauniha, karena cahaya tadi itu, cahaya materi itu nasyi'atan, muncul, berkembang dari anil hadis, dari hadis. Hadis maksudnya perkara baru. Karena matahari, bulan, bintang itu termasuk barang hadis, barang baru, ciptaan Allah, maka tidak mungkin dia tidak timbul tenggelam. Jadi itu sunatullahnya. Walam ta'ful, dan tidak sirna, tidak tidak ketok, tenggelam, dan tidak tenggelam atau tidak sirna. Bidomil fa ta'fulu, walam ta'ful, dan tidak sirna. Bidomil fa, artinya lam taghib, maksudnya tidak sirna. Opo anwarul qulubi, cahaya-cahaya hati, wasarairi, dan sir. Kenapa cahaya hati dan sir tidak bisa sirna? Likauniha nasyi'atan anis sifatil qadimati. Ya. Karena cahaya yang menerangi hati dan sir itu munculnya dari sifat anis sifatil qadimah, munculnya dari sifat-sifat yang qadim. Waqad ishtahada bil baiti ala ma dzakarahu, dan sudah mempersaksikan dengan bait-bait syair yang sudah diceritakan tadi.
Wa maknahu adapun makna ya, itu wadihun jelas sekali fi wa fi hadza tanbihun, padahal ini ada peringatan ala annal umura, bahwasanya umur-umur perkara-perkara maksudnya al-baqiyata yang abadi, dia perkara yang abadi, allati yang bagi adalah keharusan ayyu'tana biha untuk dijaga ya, yang demikian itu. Bi khilafil umuri, berbeda dengan perkara-perkara alfaniyati yang tidak abadi, yang fana. Al-afilati yang bisa tenggelam. Fala ada yang kelompat ya. Anal umur al-baqi, atas sesungguhnya perkara-perkara yang abadi ya allati yang bagi ayyu'tana biha, gitu ya, kelompat ya. Umurul baqiyah itu perkara-perkara yang azali, yang mendahulu itu ya al-umur al-baqiyah allati yang bagi ayyu'tana, yang mengharuskan bi khilafil umuril fania, beda dengan perkara-perkara yang fana, al-afilah yang bisa sirna, tenggelam. Fala yu'tana, tidak ada penjagaan bil umuli dengan ilmu al-zahiriyati yang zahir, mithlu ma yu'tana bil ulumil batinah, sebagaimana menjaganya dengan ilmu batin. Fa inna tsaniyata, kana yang kedua, li baqaiha aula bil i'tina'i biha. Bagian kedua itu bi khilafil umur fanilan fa yatana bil ulum mislai ma yutana. Oh, ngompat lagi saya. Bi khilafil umuril faniyati, beda dengan umur perkara-perkara yang sifatnya fana, al-afilati yang bisa tenggelam. Fala yu'tana, tidak ada penjagaan bil ulumi dhahiriyati dengan ilmu yang dhahir, mithlu ma yu'tana bil ulumil batina, sebagaimana penjagaan, sebagaimana menjaga apa ma bil ulumil batiniyati, dengan ilmu-ilmu batiniyah. Fa inna tsaniyah, karena nur sifat Allah ya, yang kedua, maksudnya yang kedua itu nur sifat Allah, itu tidak bisa hilang libaqaiha, karena keabadiannya. Aula, yang lebih utama bil i'tina'i biha, untuk penjagaan atasnya. Wahina idzin, pada saat itu yakunu, ada siapa al-abdu, hamba Allah itu ala millati Ibrahim, berada di dalam millahnya Nabi Ibrahim, dalam keyakinan keberagamaannya Nabi Ibrahim. Haitsu qala, saat Nabi Ibrahim, haitsu qala, saat Allah berfirman, yang merefer kepada Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, yang Nabi Ibrahim mengatakan la uhibbu al-afilina, aku tidak senang dengan sesuatu yang bisa sirna, ya, bisa sirna. Gak senang pada sesuatu yang bisa sirna itu.
secara batin ya. Wa minal lataifi anna rajulan sa'ala Sahal bin Abdillah radhiyallahu anhu anil qut. Dari kelembutan-kelembutan tersebut anna rajulan sesungguhnya seseorang sa'ala bertanya. Siapa rajul? Sahal ibna Abdillahi, Imam Sahal Al-Tustari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Sahal Al-Tustari. Anil qut, pertanyaannya tentang makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Faqala, maka Sahal menjawab, hiya al-hayyu alladzi la yamut. Qut itu, makanan pokok itu adalah dia zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Itu makanan pokok. Faqala inna masa'altuka anil kiwam. Kalau gitu hanya saja aku bertanya kepadamu tentang kiwam. Ya, tentang kiwam. Apa itu kiwam? Itu di catatan kaki 3 ada penjelasan. Kiwamul amr bil kasrah nidhamuhu wa imaduhu. Jadi kemudian ganti nanya, tadi nanya makanan pokok, dijawab adalah dia zat Allah yang maha menghidup, yang tidak mati. Wal hayyul ladzi la yamut. Ketika ditanya makanan pokok, Sahal Tustari jawabnya itu. Kemudian faqala innama, hanya saja sa'altuka, aku bertanya kepadamu. Tadi udah dijawab, nanya lagi. Anil kiwam. Kiwamul amri bil kasrah nidhamuhu wa imaduhu yuqalu fulan kiwamu ahli baiti wa qiyamu ahli baiti wa huwa alladhi yuqimu sya'nahum. Kiwam itu adalah apa? Tiang ya. Soko guru tiang. Ketika ditanya apa tiangnya? Ditanya tiang, jawabnya al-kiwamu wal ilm. Ya, soko guru tiang itu adalah ilmunya. Faqala, kemudian nanya lagi, orang tadi nanya lagi kepada Imam Sahal Tustari. Sa'altuka anil ghada atau ghida, aku bertanya kepadamu tentang apa ghida? Sarapan, apa makanan? Faqala al-ghida, makanan itu adalah adzikir, zikir. Jadi Imam Sahal Tustari itu ditanya makanan pokok itu apa? Al-hayyul ladzi la yamut, Allah. Ditanya, aku tanya padamu pada tiang yang kokoh itu dalam beragama itu apa? Faqala al-kiwam huwa ilm. Kiwam itu yang bisa menegakkan sesuatu itu adalah ilmu. Faqala sa'altuka anil ghida, ketika ditanya tentang breakfast, makanan, faqala al-ghida huwa dzikr. Ghida itu adalah zikir. Faqala, dan berkata orang laki-laki tadi kepada Imam Sahal Tustari, innama sa'altuka anit tu'min, anit tu'mi, di mana tadi? Antu'min, ya. Sa'altuka antu'mi. Kalau begitu aku tanya kamu dari lezatnya makanan ketika dimakan. Ya. Ada maknanya di bawah itu ya.
Innama sa'altuka an tu'mil jasadi. Kemudian aku nanya kepadamu tentang makanannya jasad. Faqala dijawab oleh Imam Saltusari, malaka, tidak ada bagi kamu. Walil jasad, dan juga tidak ada bagi jasadmu. Tak, tinggalkanlah man tawallahu. Ya. Awalan yatawallahu akhir. Berpalinglah, tinggalkanlah. Man tawallahu, orang-orang yang mengelola, mengatur awalan. Yatawallahu akhiran, nanti dia akan mengendalikan kamu. Wa ma altafa qawlu ba'dihim, tidak ada yang lebih indah dari pernyataan sebagian ulama sufi yang mengatakan, ya khatimal jismi kam tasqa bi khidmatihi wa tatlubur rabha wa tatlubur ribha mimma fi khusranu bi khusranu alaika birruhi fastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insan. Wahai apa khotim ya? Wahai pelayan badan, berapa banyak penderitaanmu disebabkan karena pengabdianmu kepada jisim. Wa tatlubu ar-ribaha, kamu mencari untung, mimma, dari sesuatu, fihi, yang ada pada sesuatu yang kami cari untung itu, khusranu apa jenenge, kekecewaan, penyesalan. Alaika birruhi fastakmil, hendaklah bagi kamu fokus ke persoalan ruh dalam pembinaan batin dan seterusnya. Fastakmil, maka sempurnakan. Apa yang disempurnakan? Fadailaha, fadilah-fadilahnya. Fa anta, karena sesungguhnya kamu, birruhi, dengan ruh, lal jismi insan, bukan karena persoalan jasad. Sehingga kita fa anta, dan sesungguhnya kamu dengan ruh itu, bukan dengan jasad, kamu bisa menjadi manusia. Wahai orang yang mengabdi kepada jasad, betapa banyak siksa yang telah kamu terima karena kamu mengabdi kepada jasad itu. Alih-alih kamu mencari keuntungan, kamu hanya mencari keuntungan pada sesuatu yang di dalamnya ada penyesalan. Maka adalah keharusan bagi kamu untuk fokus kepada ar-ruh. Fastakmil, dan sempurnakanlah, memohonlah kesempurnaan atas fadilah-fadilahnya. Fa anta birruhi, adapun kamu dengan ruh, bukan dengan jasadmu untuk bisa disebut sebagai manusia. Nah gitu. Maksudnya gitu. Ngerti nggak ini? Pokoknya gini simpelnya. Cahaya yang kamu lihat secara materi, baik cahaya matahari, cahaya bintang, cahaya bulan, itu tidak akan abadi karena dia adalah tajalli dari atharu qudratillah. Sedangkan pengetahuan, ilmu, kefahamanmu, dan semakin dekatnya hatimu kepada Allah, itu tidak akan sirna. Kenapa? Karena itu
tajalli dari sifat Allah sendiri. Semua yang tajalli dari sifat Allah tidak bisa sempurna, tidak bisa hilang. Kenapa? Karena dia sudah tercipta sejak zaman azali, gitu ya. Itu. Dan kamu itu bisa disebut manusia sebenarnya dari aspek ruhnya, karena badan itu cuma kendaraan. Ya, badan itu cuma kendaraan. Tapi yang membuat orang bisa bergerak ke sana sini, bisa memimpin, bisa ya otaknya. Ya otaknya, ya manusia itu, pikirannya itu kalau bahasa teman-teman di kampus itu ya. Nah, orang yang mengabdi kepada badan ya pasti menyesal. Alih-alih kepingin mendapatkan keuntungan malah akan semakin menyesal. Maka adalah keharusan bagi kamu fokus kepada roh dan meminta kesempurnaan terhadap fadilah-fadilahnya. Maka kamu itu disebut manusia karena ruhnya, bukan karena jisim materinya. Nah itu. Nah, seperti tadi saya contohkan ya, indahnya bulan, indahnya matahari tidak akan bisa hilang meskipun mataharinya sudah bunga. Indahnya bunga tidak akan bisa hilang meskipun bunganya hilang. Kenapa? Karena indah itu sendiri tajalli dari sifat Allah. Nah, sedangkan wadahnya tadi itu yang tidak tajalli. Tangkainya, daunnya itu yang tidak abadi. Itu yang sewaktu-waktu bisa hilang, bisa tenggelam, cahaya yang tidak abadi itu. Tapi kalau yang di rohmu, yang di sirmu, yang di dalam hatimu, tidak bisa. Karena dia adalah cahaya yang abadi. Karena itu roh itu yang harus eksis, bukan badan. Roh yang harus aktif. Sebenarnya ini kalau kamu paham teori wahdatul wujud gampang, tapi kalau enggak susah pintu masuknya jelaskannya. Walaupun tadi udah saya jelaskan di awal, mudah-mudahan kamu bisa ngerti. Tapi rasanya ya rada repot tadi. Soalnya kamu belum bisa meraba apa bedanya tajalli athar kudrotillah dengan tajalli dari sifat-sifat Allah itu. Kalau belum bisa membedakan, tidak bisa memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Mu'athaillah bahwa cahaya hati itu adalah cahaya yang hakikinya cahaya, yang tidak bisa sirna. Nah gitu. Maka nur ma'rifat, nur dzikir itu nggak bisa dia tetap akan ada. Kenapa? Karena dia dari keabadian tadi, ya nur apa? Nur sifat Allah itu dari keabadian. Sedangkan nur asaru kudrotillah, ya ndak wong itu dari alam mulki wa syahadah, ya hancur. Tapi kalau indah, rajin, taat, itu aslinya ya gak bisa. Ya. Gak bisa.
untuk diamati itu tidak bisa kecuali Allah menyediakan kejadiannya. Sehingga kemudian kata-kata atau kalimat itu menjadi ada maknanya. Ada maknanya. Nah, yang makna yang terurai di dalam hati itu, pengetahuan yang terurai di dalam hati itu yang tidak bisa hilang. Itu abadi. Tapi kalau semua yang kita lihat di dunia dengan mata kepala itu, yaitu kalau yang dilihat di dunia ya pasti bisa sirna. Kalau ada yang tidak sirna, pasti itu yang sifatnya immateri. Nah itu pasti abadi. Nah dalam konteks ini Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa orang yang mengabdi kepada jasad, ini bukan Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi maksud saya, kemudian mengutip syair bahwa orang yang mengabdi kepada jasad, ya berapa banyak yang tersiksa karena pengabdiannya kepada jasad. Orang itu berusaha mencari keuntungan dari sesuatu yang sudah isinya itu merugikan. Coba kalau kamu jualan barang yang saat itu sudah expired, ya itu merugikan. Itu merugikan. Nah, sebenarnya penjelasan ini kalau mau didalami lagi, adanya di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifatil Awaili wal Awakhir. Itu yang cerita tentang tajalli. Walaupun di Ibnu Arabi juga ada. Ibnu Arabi juga ada. Simpelnya bicara, nurnya matahari, nurnya bulan itu sirna. Tapi nur yang menerangi hatimu, iman, tambah senang mendekatkan diri kepada Allah, tambah senang ibadah, itu nur itu abadi. Nur itu abadi. Itu saya kira poinnya. Ini jam segini saya mau baca lagi ya, 9:30 ya. Saya kira saya harus menghentikan di sini dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi karena sudah jam 9:30. Saya tahu Anda lagi sibuk-sibuknya kuliah ini karena saya kira dosen-dosen pada ngasih tugas semua menjelang UAS ya. Ya sudah usah lama-lama. Khusus malam ini saya juga ingin istirahat ini bentar sebenarnya. Tadi saya berusaha untuk tetap masuk. Walaupun sebenarnya saya ngomong itu sambil merem. Sehingga saya ngulang-ulang ngomong apa tadi. Ya, tapi jelaskan hikam sambil begitu itu udah enak. Nanti insya Allah saya pertajam pada saat ngaji berikutnya ya. Tapi untungnya ini enggak terlalu berat sebenarnya untuk makalah ini. Bagi orang yang ngerti, kalau belum ngerti ya tetap aja ribet. Walaupun saya sudah coba turunkan pemahamannya, ya tetapi tetap soalnya membedakan antara nur tajalli, nur sifat Allah dan nur asar kudroh. Itu yang agak repot. Bukan agak repot, ya susah saya jelaskan ke kamunya ya. Itu leveling tajalli nur yang berbeda derajat tajallinya. Kalau dalam bahasa Suhrawardi Al-Maktul, ya ini yang kemudian disebut nanti sebagai teori iluminasionistik atau hikmah
Isyraqiyah itu yang ya yang merupakan jadi realitas kesetuhanan difahami sebagai realitas cahaya yang seolah-olah digambarkan menembus sekat-sekat cermin yang terbatasi dalam level-level kehidupannya, sehingga pada cahaya yang paling akhir itu sudah tidak bisa menembus lagi karena sudah menjadi cahaya materi. Nah, cahaya materi itu sebenarnya sumbernya dari cahaya imateri. Nah, cahaya imateri itu kalau dilacak terus sumbernya dari cahaya maha cahaya, yakni Allah. Tapi hati-hati, saya ngomong begini itu sambil bingung takut. Jangan sampai kemudian, berarti Tuhan saya itu cahaya. Lah, aduh, kan gitu maksudnya. Bukan dalam artian itu, tapi cahaya seperti guru adalah cahaya gitu loh. Bukan terus gurumu itu benar-benar cahaya, bukan ya orang. Ya, bahasanya saja metaforis gitu ya. Metaforis. Tapi kalau Anda mengatakan nur sifat Allah itu tajalli atau nur sifat Allah itu yang ada pada diri manusia atau pada semesta raya, ya tadi yang seperti saya sampaikan. Indahnya itu nur dari nur sifat Allah. Tapi kelopaknya, bunganya, tangkainya, itu semua dari bisa kamu lihat karena ada pancaran cahaya kudroh, asar kudroh Allah. Asar kudroh Allah. Sehingga kita akhirnya melihat semuanya ini. Semuanya ini. Kenapa kita itu tidak bisa ma'rifat? Kan kita semuanya punya hati, Pak. Semua punya sir, mata batin. Ya betul. Lah terus orang bisa makrifat itu berarti batinnya akan mirsani Gusti Allah. Lah Gusti Allahnya kan tidak pernah hilang. Kamu pernah dengar Gusti Allah hilang? Nggak ada. Berarti kan objek yang dimakrifati ada, mata hati sebagai alat untuk bisa merasakan keadaan itu juga kamu sudah punya. Mata hati yang dipakai untuk ma'rifatullah, kamu sudah ada itu, semua sudah diberi oleh Allah. Loh, ini loh yang tadi dibilang mata itu. Hanya bisa melihat nur yang lahiriah, mata dohir. Sedangkan mata batin itu akan bisa melihat tajalli sifat-sifat Allah. Tetapi syaratnya harus ada nur, sama-sama harus ada nur. Harus ada cahaya. Tadi saya bilang meskipun ini ada saya, kamu juga punya mata, tapi kalau cahaya tidak ada, ya tetap nggak bisa ngelihat. Gusti Allah ada, tidak pernah tidak ada Gusti Allah. Yang ada itu Gusti Allah. Selesai. Mata hatimu sebagai alat untuk bisa melihat Allah, ka'annaka tarahu maksudnya. Ada, semua punya mata hati. Mami mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu ayyuawidani wa yunasirani wa menjisyani tamatan tajul bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Rawahul Bukhari. Bahwasanya kita itu di Muslim juga ada beda sedikit redaksinya. Bahwasanya manusia sudah terlahir lengkap. Lengkap itu maksudnya kamu itu sudah ada kolbunya, ada sirnya, ada macam-macam.
Dasirnya ada macam-macam. Yang kalau mata hatimu ada, objek yang mau dilihat ada. Lu kenapa terus tidak bisa ngelihat? Karena tidak ada cahaya batin. Nah, cahaya batin itu loh yang bahasanya Syekh Athaillah ini disebut apa? Nur sifat Allah. Nah gitu. Seperti halnya mata lahiriah tidak bisa melihat benda kalau tidak ada cahaya lampu, cahaya listrik, cahaya bulan, matahari. Seperti itulah hatimu tidak akan bisa merasakan kehadiran Allah. Ya, kalau tidak ada cahaya batin yang disebut nur ma'rifat. Terus gimana supaya kita punya nur ma'rifat? Ya harus rajin zikir. Karena setiap kamu zikir, zikir itu akan membekaskan nur tauhid di dalam hatimu. Tambah terang, tambah terang, tambah terang. Nanti kalau Allah berkenan membuka hijab, sampai akhirnya kamu merasakan seolah-olah melihat Allah. Oh, itu udah ma'rifat. Di bawah itu, ibadah dengan terus meyakini sedang diperhatikan Allah. Tuh begitu. Nah itu hanya terjadi apabila batinmu sudah dipenuhi oleh cahaya ma'rifatullah. Cahaya ma'rifatullah. Jadi itu yang membedakan antara nur athar sama nur sifat. Ya, nur athar kudratillah dan nur sifat. Ini saja saya kira yang paling penting untuk hikmah yang ke-104. Tidak berani buka lagi karena sudah jamnya habis ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, diberikan kekuatan untuk terus mengaji dengan baik ya. Ya mudah-mudahan kamu semuanya terus diberi kesehatan.